Ini kelompok kami. Jadi langsung aja ya. Kayu sebagai bahan konstruksi, dasar-dasar penggunaan kayu. Kayu merupakan satu dari beberapa bahan konstruksi yang sudah lama dikenal masyarakat, didapat dari semacam tanaman yang tumbuh di alam dan dapat diperbaharui secara alami. Don, Faktor-faktor seperti maaf Don, Don, slide-nya nggak bergerak. slide-nya nggak ini Don, nggak bergerak Don. nggak bergerak gimana? Nggak pindah, slide-nya masih di yang pertama. Masih di judul pekerjaan kayu itu Don. Oh iya, di sini mah udah. Coba keluar terus masuk lagi Don. Punten. Kayak nge-like gitu Don. Nah, Udah bisa. bisa. Nggak bisa. Nah, siap. Pindah tuh. Pindah. Ke judul. Judul Klik ini ke aja. judul. Ini di mana? Judul. Di awal. Padahal udah pindah ya. Coba dikeluarin dulu Don. Dari Isi awal. Jawa. Nah, boleh. Masuk udah. Udah bisa. Udah. Pindah tuh. Pindah. Jadi tulang. Jadi kayu itu bisa dijadiin sebagai bahan konstruksi. Dasar-dasar penggunaan kayunya itu, kayu merupakan satu dari beberapa bahan konstruksi yang sudah lama dikenal masyarakat, didapat dari semacam tanaman yang tumbuh di alam dan dapat diperbaharui secara alami. Faktor-faktor seperti kesederhanaan dalam pengerjaan, ringan sesuai dengan lingkungan, telah membuat kayu menjadi bahan konstruksi yang dikenal di bidang konstruksi ringan. Lalu penggunaan kayu sebagai bahan konstruksi tidak hanya didasari oleh kekuatannya saja gitu, akan tetapi juga didasari oleh segi keindahannya. Keterbatasan penggunaan kayu selama ini terjadi dikarenakan keterbatasan kayu alami yang lurus dan relatif panjang sudah jarang didapatkan, serta kayu dengan tingkat kekuatan yang tinggi sudah semakin berkurang. Oleh karena itu, maka teknologi sambungan dan komposit material sangat penting pada perencanaan struktur kayu. Persyaratan kayu struktural berdasarkan SNI 04/1989, kayu bangunan struktural berhubungan dengan cacat kayu, antara lain mata kayu, pinggul, serat miring, retak. Lalu retak itu ada retak arah radikal dan retak arah tanggensial. Ya, radial. Lalu ini kuat acuan kayu berdasarkan atas pemilahan secara mekanis. Bisa dilihat sama seperti baja gitu. Jadi ada mutu-mutunya berdasarkan modulus elastisitas lentur yang diperoleh secara mekanis. Kuat acuan lainnya dapat diambil sesuai tabel. Kuat acuan yang berbeda dengan tabel dapat digunakan apabila ada pembuktian secara eksperimental yang mengikuti standar-standar eksperimen yang baku. Nilai acuan pada tabel dengan satuan megapascal atau MPa berdasarkan pemilahan secara mekanis. Lalu ini juga kuat acuan kayu berdasarkan pemilahan secara visual. Visual harus mengikuti standar pemilahan secara visual yang baku. Kenapa pula? Bentar. Nah, pemilahan secara visual harus mengikuti standar pemilahan secara visual. Pindah suara. Bentar, Pak. Di pause aja, Don. Di pause. Nah. Udah ya. Tuh, pindah deh. Error itu.
Nah, udah Don. Ah, astaga. Bentar. Don tukeran aja dari laptopnya siapa gitu. Ini pakai laptop ngaris? Pak bentar ya Pak, diulang aja Pak. Aneh Ya, stop Pak aja. laptopnya. Ya boleh. Nggak mau ini Coba Pak. nggak usah pakai ini. Coba di escape dulu coba. Yang nggak usah pakai slide. Bisa dari PowerPoint-nya langsung gitu loh. Oh gini Pak, Nah, gitu kayak Don. kurang jelas. Gini aja. Jelas Terus? lumayan. Nah, di Zoom. Nah, cocok Don. Nah, jadi Lanjutkan. lanjut ya Pak ya. Pemilahan secara visual harus mengikuti standar pemilahan secara visual yang baku apabila pemeriksaan visual dilakukan berdasarkan atas pengukuran berat jenis. Maka kuat acuan untuk kayu berserat lurus tanpa cacat dapat dihitung dengan menggunakan langkah sebagai berikut, yaitu kepadatan pada kondisi basah. Kerapatan pada kondisi basah, berat dan volume diukur pada kondisi basah, tetapi kadar airnya lebih kecil dari 30%. Dihitung dengan mengikuti prosedur baku menggunakan satuan kilogram per meter kubik. Kadar air M kurang dari 30 diukur dengan prosedur baku. Hitung berat jenis pada M persen dalam kurung JM dengan rumus JM sama dengan Rho dibagi 1000 dalam kurung 1 plus M per 100. Hitung berat jenis dasar dengan rumus yang tertera. Hitung berat jenis pada kadar air 15%, pun dengan rumus yang tertera. Hitung estimasi kuat acuan kayu dengan rumus-rumus pada tabel 1, 2, dan G adalah G15. Tabelnya tuh ini gitu. Jadi ini rumus-rumus kayak modulus elastisitasnya. Kalau baja kan kayak E-nya tuh 200.000. Jadi kayu juga punya nilai-nilai yang hampir sama dengan baja gitu. Terus mau lanjutin? Terus siapa? Boleh Ya, Afrizal. Oh, kamu Oh, Afrizal boleh. dulu. Saya Afrizal. Kayu sebagai bahan konstruksi, kuat acuan kayu untuk kayu dengan serat tidak lurus dan mempunyai cacat kayu, estimasi nilai acuan yang dihitung dengan rumus-rumus pada tabel 1.2 harus direduksi dengan mengikuti ketentuan pada SNI 03 yang tertera tentang mutu kayu bangunan, yaitu dengan mengalihkan nilai acuan pada tabel 1.2 dengan nilai rasio kekuatan yang ada pada tabel 1.3 yang bergantung pada kelas mutu kayu. Kelas mutu kayu ditetapkan dengan mengacu pada tabel 1.4. Next. Oh, belum next. Belum. Nah, ini nilai tabel yang rasio kekuatannya. Ada kelas-kelasnya, ada kelas A, kelas B, kelas C dengan ketentuan rasio yang ada di tabel. Sama ini nih tabel cacat maksimum untuk setiap kelas mutu kayu. Ada di tabel bawahnya. Next. Kayu sebagai bahan konstruksi. Pembebanan pada struktur kayu. Dan coba dikecil sedikit. Nah, pembebanan pada struktur kayu. Beban nominal adalah beban yang ditentukan di dalam pedoman perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung. 1. Beban nominal, beban mati. Beban mati yang diakibatkan oleh berat sendiri konstruksi permanen, termasuk dinding, lantai, atap, plafon, partisi tetap, tangga, dan peralatan layan tetap. Beban hidup L. Beban hidup yang ditimbulkan oleh
penggunaan gedung termasuk pengaruh kejut. Beban hidup di atap. LA. Beban hidup di atap yang ditimbulkan selama perawatan oleh pekerja, peralatan dan material, atau selama penggunaan biasa oleh orang dan benda bergerak. Beban hujan. TOHA. Beban hujan yang ditimbulkan oleh adanya genangan air hujan. Beban angin. W. Beban angin termasuk dengan memperhitungkan bentuk aerodinamik bangunan dan peninjauan terhadap pengaruh angin topan, puyuh, dan tornado bila diperlukan. Beban gempa. Beban gempa yang ditentukan menurut SNI atau penggantinya. 2. Kombinasi pembebanan, kecuali apabila ditetapkan lain struktur, komponen, struktur, dan sambungannya harus direncanakan dengan menggunakan kombinasi pembebanan berikut. Ada contoh berikut di bawah, contoh perhitungannya. Kalau perhitungan kayaknya nggak usah aja deh. Lanjut dulu. Siap, Pak. Next, Don. Ini Sambungan kayu. Gimana, Pak? sambungan ya penting. Sambungan kayu karena alasan geometrik, konstruksi kayu sering kali memerlukan sambungan perpanjang untuk memperpanjang kayu atau sambungan buhul untuk menggabungkan beberapa batang kayu pada suatu buhul atau join. Secara umum, sambungan merupakan bagian terlemah dari suatu konstruksi kayu. Kegagalan konstruksi kayu sering disebabkan oleh gagalnya sambungan daripada kegagalan material kayu itu sendiri. Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya kekuatan kekuatan sambungan pada konstruksi kayu disebabkan oleh 1. Terjadinya pengurangan luas tampang. 2. Terjadinya penyimpangan arah serat. 3. Terbatasnya luas sambungan. Berdasarkan jumlah dan susunan kayu yang disambung, jenis sambungan kayu dapat dibedakan atas. Sambungan 1 irisan, sambungan 2 irisan, sambungan 4 irisan. Ya, contohnya ada di bawah. Next. Alat-alat pembangunan kayu. Pada umumnya dalam penyambungan kayu diperlukan alat-alat penyambung. Untuk memperoleh penyambungan dan yang kuat diperlukan alat-alat sambung yang baik dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, mudah dalam pemasangan. Pengurangan luas kayu yang digunakan untuk menempatkan alat sambung relatif kecil atau bahkan dimulai dari 0. Memiliki nilai banding antara kuat dukung sambungan dengan kuat ultimate batang yang disambung yang tinggi. Menunjukkan perilaku pelelehan sebelum mencapai keruntuhan. Ductile, serta memiliki angka penyebaran panas yang rendah. Adapun beberapa faktor tahanan dan faktor mutu masing-masing diperlihatkan pada tabel. Nah, ada tabel faktor tahanan, ada tabel faktor waktu. Next, Don. Alat-alat pembangunan kayu. Di samping faktor tahanan dan faktor waktu, tahanan lateral suatu sambungan kayu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor koneksi yang lain, yaitu A. Faktor koneksi massa layan. CM adalah faktor koreksi massa basah untuk memperhitungkan kadar air massa layan yang lebih tinggi daripada 19% untuk kayu masif dan 16% untuk produksi kayu yang dilem. Selanjutnya nilai-nilai faktor layan Selanjutnya nilai-nilai faktor layan basah diperlihatkan pada tabel yang ada di bawah. Sebelahnya TT adalah faktor koreksi temperatur untuk memperhitungkan layan lebih tinggi daripada 38 derajat Celcius secara berkelanjutan. Faktor koreksi temperatur diperlihatkan pada tabel. Nah, ada tabel faktor koreksi temperatur.
Belum, Don. Oh, belum. Belum dibacain itu. CPT adalah faktor koreksi pengawetan kayu untuk memperhitungkan pengaruh pengawetan terhadap produk-produk kayu dan sambungan. Faktor koreksi tahan api untuk memperhitungkan pengaruh perlakuan tahan api terhadap produk-produk kayu dan sambungan. Next. Bentar. Alat-alat pembangunan kayu. Faktor koreksi sambungan untuk sambungan dengan alat sambung paku, baut, dan cincin belah. Faktor koreksi dapat dilihat pada tabel. Sambungan dengan paku. Sambungan dengan paku. Alat sambungan paku sering dijumpai pada struktur dinding, lantai, dan rangka. Paku tersedia dalam bentuk dan ukuran dan yang bermacam-macam. Paku bulat merupakan jenis paku yang mudah diperoleh meskipun kuat dukungannya relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan paku yang belurir deform. Umumnya diameter paku berkisaran antara 2,75 mili sampai 8 mili dan panjangnya antara 40 mili sampai dengan 200 mili. Angka kelangsingan paku sangat tinggi menyebabkan mudahnya paku untuk membengkok saat dipukul. Agar terhindar dari pecahnya kayu, pemasangan paku dapat didahului dengan membuat lubang penuntun yang berdiameter 0,8. 9. 9. Oh, 0,9. Untuk kayu dengan berat jenis di atas 0,6 dan berdiameter 0,75. Untuk kayu dengan berat jenis di bawah atau sama dengan 0,6. Pemasangan paku dapat dilakukan secara cepat dengan menggunakan mesin penekan. Next. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Lauda. Ya, lanjut. Nih, Selanjutnya sambungan dengan next dulu paku. aja, next. Next katanya. Next aja dulu. Dengan baut. Kalau yang baut boleh dikit aja, terus itu lanjut lagi deh. Oke. Sambungan dengan baut. Alat sambung baut umumnya terbuat dari baja lunak dengan kepala berbentuk heksagonal, square, dome, atau flat. Diameter baut berkisar antara 12 mm sampai 30 mm. Untuk kemudahan memasang, lubang baut diberi kelonggaran 1 mm. Alat sambung baut biasanya digunakan pada sambungan 2 irisan dengan tebal minimum kayu samping 30 mm dan kayu tengah 40 mm dan dilengkapi dengan cincin penutup. Penyambungan kayu dengan menggunakan baut ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain 1. Tahanan lateral acuan. Jadi tahanan lateral acuan satu baut pada sambungan 2 irisan yang menyambung 3 komponen ditentukan dari nilai terkecil persamaan yang ada. Itu adalah contoh tabel kuat baut untuk diameter baut-bautnya. Lanjut, Don. Lalu ini ada tabel kuat tumpu untuk diameter baut yang 5:8 dan diameter buat 3/4. Lanjut, Don. Ini juga sama, tabel kuat tumpu baut yang diameternya baut 7/8 dan diameter baut 1. Yang kedua adalah penempatan baut. Jadi ada tabel juga tentang penempatan baut, misalkan beban sejarah, sejajar arah serat, ketentuan dimensi di minimumnya, berapanya. Di sini ketentuannya sudah ada. Lanjut, Don.
Sambungan gigi. Sambungan gigi mempunyai fungsi utama untuk mendukung beban desak. Sambungan gigi diperoleh dengan cara membuat takikan pada bagian pertemuan kayu. Sambungan gigi termasuk sambungan tradisional. Penyaluran beban pada sambungan dilakukan tanpa alat sambung, tetapi dengan memanfaatkan luas bidang kontak kayu berdasarkan besarnya kemampuan dukung beban desak. Sambungan gigi ada dua macam, yaitu sambungan gigi tunggal dan sambungan gigi majemuk rangkap. Ini contoh gambar sambungan gigi tunggal. Lanjut, Don. Sambungan. Ini adalah sambungan gigi majemuk atau rangkap. Contohnya. Jadi, sambungan gigi majemuk ini disarankan untuk sudut sambungan melebihi 45 derajat. Jadi pada sambungan gigi majemuk ini terdapat 2 gigi dan 2 panjang kayu muka yang masing-masing diatur sebagai berikut. Jadi ada ketentuannya. Lanjut. Ini elemen-elemen struktur kayu batang tarik. Elemen struktur kayu berupa batang tarik ditemui pada konstruksi kuda-kuda. Batang tarik merupakan suatu elemen struktur yang menerima gaya normal berupa gaya tarik. Sebagai pertimbangan khusus, komponen-komponen struktur tarik tidak boleh ditakik karena ada mengurangi tahanan tarik, di mana tahanan tarik ada dua macam, yaitu satu tahanan tarik sejajar serat dan tahanan tarik tegak lurus serat. Lanjut. Mungkin bisa dilanjut oleh Aris. Elemen-elemen struktur kayu untuk batang tekan. Elemen struktur kayu berupa batang tekan ditemui pada konstruksi kuda-kuda. Biasanya konstruksi kuda-kuda itu di rangka atap. Batang tekan merupakan satu elemen struktur yang menerima gaya normal berupa gaya tekan. Komponen struktur tekan harus direncanakan untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut. Rumusnya tertera PU lebih kecil sama dengan ini rumusnya pokoknya. Komponen struktur yang memikul gaya-gaya aksial setempat harus mendapatkan pendetailan tahanan dan kestabilan yang cukup pada daerah bekerjanya. Gaya-gaya tersebut, begitu pula komponen struktur harus memiliki tahanan rencana lokal dan stabilitas plat badan yang cukup pada tumpuan balok dan pada lokasi gaya-gaya transversal bekerja. Perhitungan batang tekan harus memenuhi ketentuan berikut. Pertama, panjang efektif batang, kelangsingan batang, tahanan tekan batang, tahanan kolom berspasi, tahanan kolom tersusun, tahanan tumpu pada ujung komponen struktur, tahanan tumpu pada sisi komponen struktur, bidang tumpu yang membuat sudut terhadap arah serat. Lanjut. Nah, di sini ada balok elemen struktur kayu untuk balok lentur. Elemen struktur kayu berupa balok lentur ditemui pada konstruksi jembatan dan bekisting. Balok lentur merupakan suatu elemen struktur yang menerima gaya lentur atau beban tegak. Komponen struktur lentur harus direncanakan untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut untuk momen lentur. Ada di situ rumusnya. Bentang rencana harus digunakan dalam menghitung geser, momen, dan lendutan pada komponen struktur. Untuk komponen struktur berbentang sederhana yang tidak menyatu dengan tumpuan-tumpuannya, maka bentang rencana adalah bentang bersih ditambah setengah kali panjang landasan tumpuan pada masing-masing ujung komponen struktur. Lanjut. Nah, ini yang tadi kuda-kuda kayu untuk perencanaan struktur. Kuda-kuda atau atap adalah konstruksi yang terdiri dari balok melintang yang menerima gaya tarik, balok sebagai penopang atau tiang yang menerima gaya tekan guna menyangga dari gording atau kasau serta pelapis atap. Walaupun atap itu ringan, pengaruh luar terhadap konstruksi dan penutupnya baik terhadap suhu,
sinar matahari, cuaca, air hujan dan kelembaban udara, serta keamanan terhadap daya horizontal, angin, dan gempa. Dan kebakaran harus tetap dijamin. Pada konstruksi atap terdapat bahan bangunan utama seperti salah satu contohnya kuda-kuda kayu. Sedangkan sebagai bahan penutup adalah genting flam, genting pres, sirap, seng gelombang, mana terlalu, serta genting atau pelat semen berserat. Konstruksi yang dipilih maupun bahan penutup akan mempengaruhi atau menentukan kemiringan atap. Untuk perhitungan perencanaan kuda-kuda diperlukan data sebagai berikut: panjang bentang, jarak kuda-kuda, jarak gording, jenis atap sama jenis kayu. Misalnya ini di konstruksi bahan. Nah, ini untuk perencanaan gording yang diperhitungkan beban-bebannya adalah beban mati, Q, berat atap, berat sendiri gording, beban hidup, P sama dengan 100 kilo contohnya. Untuk perencanaan kuda-kuda perhitungannya beban-beban yang dipakai seperti ini: beban mati, tetap berat atap, berat gording, berat sendiri kuda-kuda, sama beban hidup. P sama dengan 100 kilo untuk tiap titik bukul. Itu menurut PMI tahun 1987. Beban mati dan beban hidup yang bekerja pada kuda-kuda dalam bentuk beban terpusat vertikal pada tiap-tiap titik buhul diperlihatkan pada gambar. Nah, ini biasanya ada di unstruk, nggak beda jauh. Lanjut. Nah, perencanaan kuda-kuda itu ada beban angin, tekanan angin, P besarnya tergantung jarak letak tempat dari pantai. Kalau rumahnya di pinggir pantai. Pada umumnya tekanan tiup angin harus diambil minimum 25 kg per meter persegi. Tekanan tiup di laut dan tepi pantai sampai sejauh 5 km dari pantai harus diambil minimum 40 kg per meter persegi. Itu menurut PMI tahun 1987. Koefisien angin tiap C1 dan angin tekan C2. Nah, ini ada gambarnya, gambar pembebanan beban angin pada kuda-kuda. Arahnya ada yang menekan, ada yang masuk, ada yang keluar. Gaya batang akibat beban mati dan beban hidup serta akibat beban angin dihitung dengan menggunakan cara mekanika teknik, cara analitis atau grafis. Dalam menghitung perencanaan dimensi batang pada konstruksi kuda-kuda, jika konstruksi tersebut simetris, maka cukup dihitung separuh saja. Untuk perhitungan perencanaan batang tarik dan batang tekan, juga dapat digunakan gaya batang terbesar berdasarkan persyaratan tarik dan tekan. Sambungan batang kuda-kuda yang disebut bukul, alat sambung yang digunakan dapat berupa paku atau baut. Dan untuk di kaki kuda-kuda digunakan hubungan gigi. Untuk perhitungan sambungan disesuaikan dengan jenis alat sambungnya. Lanjut. Metode teknis struktur atap gempa. Yang diperhatikan untuk membuat struktur atap yang tahan gempa adalah membuat seluruh elemen rumah menjadi satu kesatuan yang utuh, yang tidak lepas atau runtuh akibat gempa, terutama pada sambungan konstruksi fondasi, konstruksi dinding, dan konstruksi atapnya. Dalam hal ini pada konstruksi rangka, atap harus diikat ke balok dan kolom sehingga mengurangi resiko pergeseran apabila terjadi gempa. Selain itu, pada konstruksi atapnya diberi balok penopang sehingga beban atap dapat ditopang secara merata. Pada titik simpul, sambungan kayu diberi baut dan tulangan yang dikaitkan untuk menjaga kestabilan pada konstruksi atap. Konstruksi atap bangunan tempat tinggal sebaiknya menggunakan plat pengikat dan sambungan kayu yang diberi baut sehingga menjaga keseimbangan pada kuda-kudanya. Biasanya diameter baut dan jangkar yang digunakan minimal 12 mm dan penutup atap yang digunakan berbahan yang ringan namun layak digunakan. Lanjut. Nah, ini untuk perencanaan struktur kayu untuk jembatan kayu. Ini skip aja jembatan. Skip aja, Pak. Lanjut.
papan lantai. Jembatan itu. Ini juga skip aja papan lantai. Skip dan Gitar. nah ini bukisting Pak. Oh, bekis. Ya dikit aja nggak apa. Ya, ini untuk perencanaan struktur kayu untuk bekisting ya. Pada perhitungan bekisting diperhitungkan beban-beban sebagai berikut. Tetap kalau untuk perhitungan beban-beban ada beban mati, beban hidup. Cuman di sini ada beban hidup yang dihitung adalah beban orang-orang yang bekerja di atas plat serta tumpukan adukan beton dan gerobak. Beban total di atas perancah adalah beban yang ditambah beban sementara. Untuk perhitungan perencanaan bekisting diperlukan data sebagai berikut. Ya tadi tebal plat, berat jenis kayu, beban-beban yang terjadi, beban mati, beban hidup. Nah biasanya ini ada gambar pembebanan pada bekisting. Lanjut. Nah ini perhitungan buat papan perancah. Reaksi perletakannya ada di gambar, memontar faktornya ada. Perhitungan dimensi papan untuk lebar 1 meter memenuhi ketentuan perhitungan balok lentur. Faktor layan basah untuk papan kayu. CM sama dengan 0,85. Di perhitungan balok, reaksi perletakannya seperti itu. Q sama dengan beban dari tengah-tengah bentang dari dua bentang yang berdekatan. Gaya normal yang diperhitungkan adalah untuk kayu penyangga N sama dengan Q kali A kali pengaruh, di mana Q adalah beban mati akibat berat beton plus beban hidup akibat berat orang. A adalah luas pengaruh pada A adalah luas pengaruh pada tiang penyangga. Perhitungan dimensi tiang memenuhi ketentuan perhitungan batang tekan. Mungkin gak beda jauh sama mata kuliah SBB. Kalau misalkan perhitungan plat, balok, dan lain-lain itu sama. Lanjut. Ya, sekian dan terima kasih. Ada yang mau bertanya? Halo. Oke, silakan ada yang mau bertanya tentang kayu. Bertanya Pak, Ya, sok. nama Irfan. Bentar. Nyiapin dulu kertas ini. Sok Bang. Bentar. Boleh? Yang mau bertanya boleh? Ya, jadi kan tadi kan disebutin ada beberapa cacat kayu. Sebagai bahan konstruksi kan kayu mengalami cacat. Ada beberapa kayu. Nah, apabila ditemukan di berbagai bahan ininya cacatnya, apakah si kayu tersebut masih bisa digunakan untuk bahan konstruksi atau tidak? Gitu aja sih, Bang. Oke. Terima kasih. Tadi pertanyaannya mengenai cacat kayu ya. Apakah cacat kayu masih bisa dipergunakan atau tidak? Gitu ya? Ya. Ada lagi biar di Tampung dulu. tampung dulu. Sebutkan rukun iman. Mungkin bisa langsung dijawab. Jadi kalau misalkan ada kecacatan dalam kayu, masih bisa digunakan atau tidak? Masih bisa digunakan. Namun ada penyebab, yaitu jadi kekuatan kayunya itu menjadi turun gitu. Kayak sempurna gitu. Jadi masih bisa digunakan, cuman si kekuatan kayunya menjadi turun. Izin nambahin, sebenarnya kalau untuk cacat kayu masih bisa dipakai, cuman kalau misalkan untuk misalkan konstruksi yang lebih, ya biasanya kan kalau untuk kayu itu hanya digunakan pada saat pengecoran ataupun
pembangunan rangka atap rumah. Ya, nah ada suaranya. Ada. Oh, Aman, Ada bang, ada. Nah, Aman. biasanya kalau misalkan kerusakan kayu, cacat kayu gitu ya, itu biasanya cuman menurun kekuatan kayu akibat adanya terjadi atau retak pecah atau belah pelapukan karena cuaca. Nah, ini bisa dilakukan pemeliharaan sebenarnya. Nah, cuman untuk konstruksi yang lebih berat selain ya misalkan tingkatannya udah bukan di pembangunan rangka atap atau rumah, itu biasanya nggak bisa dipakai. Nah, cuman kalau untuk kerusakan atau cacat pada kayu tuh masih bisa dipakai, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang harus dipelajari lagi gitu. Kan tadi ada ketentuan-ketentuan yang emang masalah yang cacat kayu gitu loh. Jadi masih bisa dipakai cuman dengan pertimbangan yang begitu Dengan batas apa ya? tertentu. Ya, Oke, siap bang. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi, silakan. Kalau nggak saya, teman-teman. ya. Ada lagi? Halo. Cek. Bena mungkin atau siapa ini yang ada di sini? Kalau nggak saya tanya deh. Alam Nugraha. Gini, kalau misalnya rangka atap kayu itu saat ditaruh di atas balok ring yang paling atas, itu Ya, Pak. sambungannya seperti apa ya? Ditaruh aja atau diikat pakai apa atau mungkin dibaut ke balok. Jadi intinya hubungan antara kayu sama beton, balok beton di bawahnya seperti apa? Coba Don, maaf Don ke yang sambungan. Nah, itu. Nah, itu gambarnya digedein aja, di scale up aja. Nah, itu. Sip. Nah, ini bagian ini tolong dijelasin lagi lebih detail ya, soalnya penting ini. Nah, terutama nanti kalian kalau misalnya udah di lapangan, terus ini salah satu yang krusial karena atap ini kalau nggak ada sambungan yang benar bisa jatuh gitu, bisa rusak. Silakan jelas lah gitu. Ke teman-temannya lah. Don, gambarnya kecilin aja dulu, Don. Jadi di sini kalau untuk yang tadi menjawab pertanyaan dari Bapak, metode teknik struktur atap gempa ini tuh nggak beda jauh cara penyambungan antara rangka atap sama balok gitu loh. Jadi gedein dikit Don, kecilan. gambar. Nah, nggak beda jauh gitu sama, karena kan untuk pengecoran di balok ini, kolom dan balok itu pasti ada besi penulangan, terus pasti ini ada angkur yang lebih untuk mengaitkan si kayu sama mengaitkan kayu dan balok.
bisa dilihat gitu di sini ada plat angkur yang bukan plat, besi angkur yang nyambungin ke kayu, ke rangka balok, rangka atap, maaf. Sama ada ini nih, mur plat. Itu untuk nyambungin ke rangka atap juga. Jadi setiap ujung, kalau misalkan nanti mau menyambungkan si rangka atap dengan kolom atau balok, itu pasti ada angkur sama baut-baut yang disambungkan ke rangka atap gitu. Kayak gambar di sini ada angkur diameter 12 mm itu kan menyambungkan antara balok sama rangka atap kaki kuda-kuda nih 8/12. Terus ada plat penjepit besi gitu loh. Terus yang di ininya ada angkur ukuran 12 mili masih sama mur plat. Itu masih nyambung sama balok sama rangka atap. Jadi tetap kalau untuk penyambungan antara balok, kolom dengan rangka atap itu menggunakan baut dan plat serta angkur gitu sama besi yang besi penulangan yang udah dicor di kolom dan balok. Paling gitu, Pak. Oke. Ada lagi yang lain mungkin? Ada lagi? Ada lagi mungkin yang lain mau bertanya. Oh, itu ada Farhan Zulkifli. Saya mau bertanya cuman nggak keluar suaranya. Aja. Ketik aja ya. Sok. Chat aja. Dibacain nanti. Oke, pertanyaannya dari Farhan itu bagaimana cara supaya kayu tetap awet? Adakah cara perawatan jika sudah diaplikasikan? Makasih, Bang. Tadi izin jawab untuk perawatannya aja ya. Iya, cenah. Iya dong. Jadi ada sama sebenarnya sama aja halnya kayak baja gitu. Semua juga untuk yang konstruksi itu karena ada faktor umur atau masa layan juga. Jadi harus ada harus ada perawatannya gitu. Tapi untuk khususnya di kayu itu perawatannya itu secara rutin gitu memberikan pelapisan atau coating ulang, terus ngegunain anti rayap gitu. Sama aja sih gitu. Intinya sih kan karena kayu tuh lebih rapuh gitu kan, lebih rapuh dari segi ketahanan bahan atau kekuatan bahannya gitu. Sama halnya baja, kalau baja dikarat mungkin kalau si kayu ini tuh lebih ke lapukan gitu loh. Jadi itu gunanya rutin gitu nge-coating sama ya itu rayap juga berpengaruh gitu kan. Nanti lama-lama si kayunya keropos jadi lebih bukan lebih harus sering juga gitu ngasih kayak anti rayap gitu. Mungkin seperti itu. Gitu, Farhan. Ada lagi? Ya, ada lagi yang mau bertanya?
teman-teman sekalian. Ya disudahi aja, nggak apa. Oke, Pak. Oke, Pak. Jadi mungkin segitu presentasi dari kami. Maaf bila ada yang Banyak kekurangan. kurang-kurangnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nambahin tentang kayu ini. Jadi biasanya kalau kayu ini lebih sering digunakan di kuda-kuda ya, di kuda-kuda. Kalau untuk perumahan sederhana, biasanya mengikut kuda-kuda. Kalau untuk aspek-aspek lain seperti balok kolong itu biasanya dipakai kalau itu rumah yang rumah zaman dulu ya, rumah yang rumah adat seperti itu dia masih pakai, tapi sekarang udah jarang soalnya kayu udah mulai agak sulit, yang didapat yang bagus itu agak sulit. Nah ini untuk kuda-kuda ya karena ini lebih sering dipakai kuda-kuda, jadi nanti pembahasan untuk kayu ini lebih ke arah kuda-kuda untuk diluas. Terus itu mungkin kalian cari sendiri video-video tentang kuda-kuda ini, gimana cara pasangnya, gimana cara biar aman, biar awet gitu. Terus apa lagi ya? Tapi tadi udah benar sih yang dijawab. Kalau di biar awet, salah satunya juga bisa dicat anti, tapi paling maksimal anti rayap, nggak ada yang lebih kuat lagi. Maksudnya nggak ada yang lebih bisa diurus lagi gitu dari kayu. Oke, jadi nanti tolong presentasinya dikirim ke saya sama makalahnya ya ke email. Ya, Pak. Untuk semuanya tolong nyalain videonya bentar, mau saya screenshot. Di berkas aing itu. Di sini aja. Nyalain dulu katanya videonya teman-teman. Jawab bangun tidur. Oke. Screenshot aja. Oke. 3, 2, 1. Kalau nggak ada, terima kasih. Untuk yang minggu depan presentasinya siapa ya? Kelompok 8. 8 itu apa ya? Oh ya, untuk kelompok 8 minggu depan pasangan Dinding Bata, Pastran, sama Acian ya. Jangan lupa. Di sini ada nggak kelompok 8? Oh, nggak ya, nanti tolong diingatin teman-temannya. Kelompok 8 buat pasangan Dinding Bata, Pastran, Acian. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada pertanyaan dulu nggak? Sudah apa cukup? Oke, kalau nggak ada, terima kasih sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.